Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Triska Purnamalia, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah sejarah sastra, dan teman-teman semua yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan rahmatnya yang tak terhingga, sehingga kita semua masih bisa mengerjakan tugas yang diberikan Ibu dosen. Salawat serta salam tak lupa selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, di sini kami dari kelompok 11 yang terdiri dari saya Lingga dan teman saya Afdal. Di sini kami akan membedah novel yang berjudul Sendiri karya Terelie. Adapun sinopsisnya sebagai berikut. Pada bab pertama, pembaca diperkenalkan dengan tokoh utama yang merasa kesepian meskipun dikelilingi banyak orang. Terelie menggambarkan dengan indah betapa seseorang bisa merasa terisolasi bahkan dalam keramaian. Konflik batin mulai terlihat dan pencarian akan makna hidup menjadi titik awal perjalanan cerita. Pada bab 2-5, bab ini menggali lebih dalam ke dalam kehidupan masa lalu tokoh utama. Di sini penulis menggambarkan bagaimana kenangan-kenangan pahit dapat mempengaruhi cara seseorang menjalani hidupnya di masa kini. Ketidakmampuan untuk melepaskan diri dari masa lalu menjadi masalah utama yang harus dihadapi oleh tokoh tersebut. Bab 6 sampai bab 10. Bab ini mengisahkan tentang upaya tokoh utama untuk menerima kenyataan hidup dan kesalahan yang mungkin telah diperbuatnya. Penerimaan menjadi tema penting dalam bab ini yang menunjukkan bahwa untuk bisa bergerak maju, seseorang harus terlebih dahulu menerima masa lalunya dengan lapang dada. Bab 11 sampai 15. Pada bab ini, tokoh utama mulai menyadari bahwa kesendirian bukanlah sebuah hukuman, melainkan kesempatan untuk menemukan kebahagiaan dalam dirinya sendiri. Hal ini menunjukkan perubahan dalam cara pandang tokoh terhadap hidup dan memberi pesan bahwa kebahagiaan setia datang dari dalam diri, bukan dari luar. Bab 16 sampai 20. Bab ini menggambarkan bagaimana tokoh utama melanjutkan perjalanan untuk mencari makna hidup yang lebih dalam. Terelie menekankan pentingnya pencarian jati diri dari bagaimana perjalanan tersebut dapat membawa seseorang pada pemahaman yang lebih besar tentang dunia dan kehidupan. Bab 21 sampai 25. Bab terakhir menunjukkan titik puncak dari proses pencarian diri yang panjang. Tokoh utama akhirnya menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri, menerima bahwa kesendirian bukanlah suatu yang perlu ditakuti, melainkan menjadi bagian dari perjalanan hidup yang penuh pembelajaran. Penemuan diri ini menjadi penyelesaian dari segala konflik batin yang ada sebelumnya. Untuk tema utama dalam novel ini, yang pertama itu ada kesepian dan penerimaan diri. Novel ini menggali kesepian sebagai tema sentral, namun bukan dalam konteks negatif. Terelie mengajak pembaca untuk melihat kesendirian sebagai kesempatan untuk berkembang dan menemukan kebahagiaan. 2. Pencarian makna hidup. Proses pencarian makna hidup adalah perjalanan yang banyak ditemui dalam karya-karya Terelie. Novel ini menekankan bahwa menemukan kedamaian batin datang dari menerima diri sendiri. Ketiga, perubahan dan pengampunan. Tokoh utama tidak hanya berjuang untuk menerima dirinya sendiri, tetapi juga untuk memaafkan masa lalunya dan mengatasi rasa bersalah. Adapun gaya penulisan dalam novel ini, Terelie menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan penuh dengan metafora yang dalam. Gaya penulisan yang penuh emosi ini membuat pembaca bisa merasakan kedalaman konflik batin yang dialami oleh tokoh utama. Setiap bab
dipenuhi dengan renungan filosofis yang mengajak pembaca untuk berpikir lebih dalam tentang kehidupan. Secara keseluruhan, sendiri adalah sebuah karya yang menawarkan pandangan tentang pentingnya introspeksi, kesendirian, dan penerimaan diri dalam mencari kebahagiaan sejati. Novel ini memberikan pesan bahwa meskipun hidup penuh dengan tantangan, kebahagiaan sejati dimulai dari dalam diri. Dan adapun amanat yang terkandung dalam novel ini yaitu pertama, kesendirian bukanlah hal yang menakutkan. Salah satu pesan utama dalam novel ini adalah bahwa kesendirian bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Sebaliknya, kesendirian memberikan kesempatan untuk lebih mengenal diri sendiri, meresapi kehidupan, dan mencari kedamaian batin. Kadang-kadang dalam kesendirian kita bisa menemukan kebahagiaan yang sejati. Kedua, penerimaan diri adalah kunci kedamaian. Tokoh utama dalam novel ini harus melalui proses yang panjang untuk menerima diri sendiri, termasuk masa lalunya dan kekurangan yang ada. Pesan yang disampaikan adalah bahwa penerimaan diri adalah langkah pertama untuk mencapai kedamaian dan kebahagiaan. Kita harus belajar untuk memaafkan diri sendiri dan menerima segala kekurangan serta kesalahan yang pernah kita buat. 3. Masa lalu tidak perlu menentukan masa depan. Novel ini juga mengajarkan bahwa meskipun masa lalu kita penuh dengan kenangan atau penyesalan, hal itu tidak perlu menentukan siapa kita di masa depan. Tokoh utama harus belajar untuk melepaskan masa lalu dan tidak membiarkan kenangan buruk atau kesalahan masa lalu menghalangi perjalanan hidup ke depan. 4. Pencarian makna hidup adalah proses yang berkelanjutan. Sendiri juga mengingatkan kita bahwa pencarian makna hidup adalah proses yang berkelanjutan. Tidak ada jawaban instan, yang penting adalah terus berusaha memahami diri sendiri, mengeksplorasi dunia, dan memperbaiki diri dalam perjalanan hidup. 5. Kebahagiaan ada dalam diri kita sendiri. Pesan lain yang dapat diambil adalah bahwa kebahagiaan sejati bukanlah sesuatu yang bisa ditemukan di luar kita, tetapi datang dari dalam. Tokoh utama akhirnya menyadari bahwa kebahagiaan berasal dari penerimaan diri dalam kedamaian batin yang tidak tergantung pada kondisi luar. Baik, mungkin itulah bedah novel yang telah kami lakukan. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Jika ada kekurangan dalam berucap ataupun berkata-kata kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.